Shalom saudara, masih dengan semangat menyambut tahun baru. Saya mau mengajak setiap saudara untuk lebih mengenal lagi jalan-jalan Tuhan melalui Kingdom Lifestyle kita setiap hari. Sebab dalam setiap situasi dalam hidup saudara, itu sudah digambarkan oleh Tuhan melalui Alkitab. Juga sekaligus jalan keluarnya. Bagaimana saudara harus menghadapi situasi-situasi sehingga saudara bisa mengambil keputusan dan pilihan yang tepat, yang sesuai dengan firman Tuhan dan yang sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Dan itulah yang akan membuat hidup saudara menjadi berhasil, saudara. Dan dalam Kingdom Lifestyle kita hari ini, dalam kitab Kejadian pasal yang ke-9 sampai ke-11 dan juga kitab Lukas pasal yang ke-4, ada hal yang menarik, saudara. Yaitu begini, saya ajak saudara lihat dulu Lukas pasal 4 ayat 33. Saya bacakan buat saudara. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, saudara. Hei, Alkitab mencatat di dalam rumah ibadah ada yang kerasukan setan. Berarti dalam rumah ibadah ada setannya, saudara. Mungkin saudara bertanya begitu, tapi buktinya Alkitab mencatat bahkan di rumah ibadat ada setan, saudara. Makanya jangan heran kalau ada orang yang tertidur di gereja. Jangan heran ada orang yang lebih sibuk dengan videonya, lebih sibuk dengan status Facebooknya daripada dia memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Juga jangan heran kalau ada orang-orang yang mencuri di dalam gereja, karena di dalam gereja ada setannya. Jadi begini, saudara, kalau selama ini saudara berpikir bahwa setan itu hanya keluarnya kalau malam, tempat tinggalnya di kuburan, takut dengan tanda salib, itu dusta iblis. Sebab dalam kitab Efesus kitab Efesus menjelaskan bahwa iblis sengaja membagi-bagikan kekuatan dan daerah kekuasaannya. Tapi itu pelajaran nanti yang akan kita bahas, saudara. Yang saya sebutkan barusan bahwa iblis-iblis yang hanya tinggal di kuburan dan hanya tinggal waktu malam, itu iblis kelas rendah, saudara. Itu namanya roh-roh jahat. Yang ini bisa diusir dalam nama Yesus, dia harus keluar. Jadi nggak ada ceritanya mengusir setan, mengusir orang yang kerasukan setan dengan berlama-lama, nggak ada ceritanya. Dalam nama Yesus itu harus keluar. Tetapi yang berbahaya di sini, yang disampaikan oleh Alkitab di sini adalah bahwa iblis di tingkat strategi, saudara. Dia menjatuhkan saudara dengan strategi. Ini yang iblis yang sama yang mencobai Yesus ketika dia di padang gurun. Ketika itu Yesus berpuasa 40 hari dan kemudian setelah selesai iblis datang dan mencobainya. Ini dia dalam kitab Lukas pasal yang keempat, ayat yang kedua, saya bacakan buat saudara. Di situ ia tinggal itu adalah Yesus 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, puasa. Dan sesudah itu waktu ia lapar. Dan setelah itu berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus. Yang pertama, pencobanya adalah apa? Dia menyuruh Yesus untuk mengubah mengubah batu menjadi roti. Kemudian yang kedua, menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah agar nanti bisa ditangkap oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, menyembah iblis ketika Yesus mau diserahkan seluruh isi dunia ini dengan syarat Yesus harus menyembah iblis. Perhatikan saudara, ini adalah strategi iblis yang untuk membangkrutkan saudara sampai hari ini. Yang pertama adalah apa? Ubah batu menjadi roti. Ini adalah berbicara tentang apa? Urusan perut, saudara. Ada banyak orang dengan karena urusan perut dia menghalalkan segala cara. Dan urusan perut ini adalah ego tertinggi daripada manusia. Orang akan marah bila periuk nasinya diganggu. Orang akan menjadi jahat kalau perutnya jadi lapar, saudara. Kalau saudara dengar baik-baik, menghalalkan segala cara asal perut saudara kenyang, itu tandanya saudara sedang kerasukan iblis. Ini dia. Saudara rela menjatuhkan teman saudara, mengkhianati teman saudara, bahkan rela untuk menjual diri hanya untuk bisa makan kenyang. Saudara sedang kerasukan iblis. Tentu di sini yang saya maksudkan bukan hanya sekedar kenyang makan, tetapi juga apa? Tentu juga mengejar kemewahan hidup, lifestyle, saudara. Ini artinya apa? Tetaplah berlaku jujur dan berjalan dalam kebenaran sekalipun saudara sedang kekurangan, sekalipun perut saudara sedang lapar. Tetap berjalan dengan kebenaran, tetap pegang firman. Sebab Tuhan akan melihat keteguhan hati saudara. Dan pasti bukan hanya menolong saudara, tapi juga memberikan bonus-bonus dalam hidup saudara. Ini dia. Iblis bekerja melalui hal yang seperti ini. Kemudian yang kedua, Yesus disuruh menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah dan pasti Tuhan menolong. Ini namanya mencobai Tuhan, saudara. Penjelasannya adalah begini, saudara. Namanya mencobai Tuhan itu adalah begini. Ketika saudara tahu yang saudara lakukan salah, tapi saudara masih tetap berharap, bahkan berdoa agar Tuhan melindungi dan memberkati saudara. Itu namanya mencobai Tuhan. Tanpa sadar saudara sedang menyuruh Tuhan untuk menyetujui perbuatan saudara.
Contoh yang paling mudah adalah begini. Ada seorang copet yang berdoa, Tuhan, saya mencopet orang itu, lindungi saya agar saya bisa berhasil. Itu dia, itu mencobai Tuhan. Jadi hari ini, kalau saudara sedang melakukan kesalahan, sedang melakukan dosa, dan sedang melakukan pelanggaran, tapi saudara tetap berdoa agar Tuhan melindungi saudara, tetap memberkati saudara, saudara sedang kerasukan setan, sebab saudara sedang mencobai Tuhan. Ini dia. Kemudian yang ketiga, Alkitab mencatat Yesus dicobai. Iblis berkata, semua dunia ini akan aku serahkan kepadamu asal kau menyembah aku. Ini dia. Ini adalah berbicara tentang apa? Berbicara tentang saudara menempatkan sesuatu lebih tinggi daripada Tuhan. Saudara menempatkan sesuatu lebih utama daripada Tuhan. Mungkin bisa uang, itu mungkin bisa kedudukan, mungkin itu bisa hobi, itu mungkin bahkan bisa orang-orang yang saudara cintai, saudara kasih, keluarga saudara, anak-anak saudara. Dan saudara menempatkan mereka lebih utama daripada Tuhan. Ini dia. Ini yang sedang dilakukan iblis. Hati-hati dengan perut saudara, hati-hati dengan ego saudara, hati-hati dengan keinginan saudara, sebab iblis masuk melalui di situ. Jadi hari ini Kingdom Lifestyle hari ini, waspadalah saudara, waspadalah, sebab iblis bukan seperti yang saudara pikirkan. Tetapi selama saudara berpegang pada firman Tuhan, melakukan firman, maka saudara akan diberi kemenangan yang besar. Makanya setiap kali Yesus menanggulangi iblis, Yesus berkata, ada tertulis. Yesus memakai firman untuk melawan iblis. Kenali firman, belajar di firman, merenungkan firman, dan lakukan firman Tuhan. Maka hidup saudara akan berkemenangan. The year of God's Word. Kingdom Lifestyle hari ini Tuhan Yesus berkati saudara.